nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau untuk dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu. Titah kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan dasar kita itu? Demikianlah, akulah Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah pembacaan hukum Taurat. Marilah kita sama-sama merendahkan diri, memohon kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita menyesali akan dosa-dosa kita dan memohon ampun kepada Tuhan sambil bernyanyi dari buku nyanyian nomor 182 ayat 1 dan 4. Kami hidup
dosa kita, sama-sama kita mengucapkan, "Ya Tuhan, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan ayat bulanan kita pada minggu ini yang tertulis di Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5 demikianlah, "Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus." Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan kalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 302 ayat 1 sampai 3.
kita mendengarkan firman Tuhan minggu ini, marilah kita rendahkan hati kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami ucap syukur kepada-Mu Tuhan, di mana di minggu ini kami bisa beribadah secara online. Tuhan, dalam ibadah kami ini, biarlah Kau yang hadir turut bersama kami, mengajari kami mengerti akan firman-Mu, dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah anak-anak-Mu menjadi anak-anak terang, anak-anak yang mengerti akan firman dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan dan anugerah yang Kau berikan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik semua, firman Tuhan di acara ibadah kita hari ini tertulis di Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai dengan 14. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai dengan 14. Amang akan bacakan. Rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menampung. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alpeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik semua, setelah Yesus berangkat ke surga, disitulah semakin nyata kuasa bahwa Yesus adalah Mesias, Sang Juru Selamat, dan para muridnya pun sangat bersukacita melihat Yesus terangkat ke surga. Yesus terangkat ke surga atau naik ke surga dengan janjinya akan menyediakan tempat bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya, yang menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia dan melakukan keinginan-keinginan atau yang dilakukan Yesus selama hidupnya sebagai contoh. Ya, disinilah para murid semakin bersukacita melihat kenaikan Yesus itu, dan mereka semakin yakin dan sesuai dengan perintah Yesus supaya muridnya memberitakan semua yang mereka lihat atau yang mereka saksikan ketika Yesus ada bersama-sama mereka. Bagi kita orang-orang percaya, bagi kita semua anak-anak Tuhan, dan kita sudah tahu bahwa Yesus itu adalah Sang Juru Selamat, maka untuk itu marilah kita bersukacita di hari kenaikan Yesus yang dirayakan pada tanggal 13 Mei, yang kebetulan kita rayakan bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang Muslim, yaitu mereka merayakan Idul Fitri. Ini adalah sebuah keberagaman, ini adalah sebuah sukacita yang kita rasakan. Dan sebagai anak-anak terang Tuhan, marilah kita semakin bersukacita karena Tuhan Yesus telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, dan menyiapkan tempat untuk kita orang yang percaya kepada Dia. Demikian firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa.
Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Jika pada hari ini kami masih Kau perbolehkan mendengar, mempelajari sebagian dari firman-Mu, biarlah Tuhan firman itu nyata dalam hidup kami. Kami boleh menjadi murid-murid-Mu, kami boleh menjadi anak-anak-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan berbuah sesuai dengan keinginan Tuhan. Tuhan, kami percaya Kau telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan menyiapkan tempat bagi kami orang yang mempercayai Engkau. Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Ayo adik-adik, kita kembali bernyanyi dengan kasih Yesus kekasih jiwaku. Semua bangkit berdiri adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.